dan pelepasan siswa-siswi kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022. Selamat sekali lagi kami sampaikan kepada siswa-siswi kelas 6 atas kelulusan 100%. Hari ini juga menjadi hari yang bersejarah bagi kita karena calon putra-putri terbaik bangsa berhasil menyelesaikan studi di tingkat ini. Semoga kesuksesan akan menyertai dan membersamai langkah kalian. Kesuksesan sejatinya
bukan hanya masalah materi dunia, melainkan kesuksesan sejati adalah di mana kalian mampu menebar kebaikan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Jadilah orang yang bermanfaat, anak-anakku, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi jadilah bermanfaat untuk orang sekitar juga. Saya selaku wali kelas mewakili Bapak Ibu guru yang menemani perjalanan putra putri selama ini, menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam mendampingi maupun membimbing masih banyak kekurangan, dan mohon maaf apabila dalam penerimaan dan penyambutan kami hanya seperti ini adanya. Semoga acara ini bukan menjadi akhir dari tali persaudaraan kita. Akhir kata, selamat melanjutkan perjalanan yang baru, dan semoga kita senantiasa berada dalam kebaikan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala selalu menambah nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan Allah tidak segera mencabut nikmat dan karunia-Nya yang dikaruniakan kepada kita semua. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada semua umatnya yang selalu istiqomah menjalankan syariat yang telah beliau bawa dan beliau contohkan. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang diakuinya dan mendapatkan syafaatnya, terlebih syafaatul umma insyaallah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kami selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 01 menghaturkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk bisa hadir pada kesempatan akhirus sanah pada pagi hari ini. Yang perlu kita ketahui bersama, memang akhirus sanah tahun ini kita lakukan dalam keadaan yang masih prihatin. Bahkan kemarin sewaktu ada bintek IKM di SD Birnadus kecamatan, itu ternyata sangat sedikit sekali sekolah-sekolah yang melakukan akhirus sanah dengan cara agak lumayan menghadirkan semua, ya, baik orang tua, wali maupun para undangan. Bahkan di RD Birnadus sendiri kemarin ditanya oleh Ketua Korsatpennya Semarang Selatan, dilakukannya tidak seperti tahun-tahun sebelum pandemi di hotel yang berbintang dan di hotel mewah. Padahal kita ketahui bersama, kita juga perlu iri sebenarnya. Biasanya di SD Birnadus itu melakukan akhirus sanah atau sanah, mengatakannya perpisahan dengan anak-anak kelas 6 itu di hotel berbintang. Tapi untuk kali ini hanya dilakukan secara drive-thru. Terus drive-thru ya. Kayak dengan niku lho, tindak ngantenan, ternyata amplope mun enten kotake dhewe, terus ternyata lewat tok numpak mobil napa motor langsung jajane disentelke blar niku langsung bablas kundur melih. Ini yang dilakukan SD Birnadus, padahal SD-nya 1 sampai 4 itu seperti itu. Ini lumayan kita bisa menghadirkan Bapak Ibu ya, dan pengurus PCM ini sudah agak lumayan. Ya, prinsipnya ditekankan oleh Ibu Korsatpen, jangan melakukannya secara luring gitu loh. Itu ditekankan seperti itu. Ya, ini alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari ini betul-betul membawa manfaat, tidak membawa madharah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kami selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 selain berterima kasih sekali, kemudian kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih atas amanah anak-anak
yang telah sukses menempuh pendidikan di SD Muhammadiyah 01 ini, Bapak Ibu guru semaksimal mungkin sudah mengemban amanah tersebut sejak dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan masih menawarkan diri kalaupun mau mendaftarkan ke SMP negeri, SD masih bisa membantu untuk pendaftaran online-nya sejak pra pendaftaran, karena itu merupakan kewajiban, tidak bisa mendaftarkan online kalau tidak dimulai dengan pra pendaftaran. Kemudian di berikutnya pendaftaran online, kemudian sampai daftar ulang. Insya Allah SD Muhammadiyah 1 sini masih siap membantu anak-anak kelas 6 yang telah lulus dari sini. Bapak Ibu yang perlu diketahui, kemarin juga terjadi guyon. Ini kenyataan. Sebenarnya anak-anak ada yang tidak kepingin langsung meninggalkan SD Muhammadiyah 1. Betul, ada loh kemarin. Kepinginnya sekolah sini terus gitu loh. Bener itu, yang laki juga ada, yang perempuan juga ada gitu loh. Aku kepingin sekolah di sini terus. Beda, di sini kan tidak ada SMP kayak gitu loh. Kita sampai kita guyoni gitu. Karena mungkin kesengsem sama jenggotnya Pak Amir mungkin di sini terus. Atau terlalu asik dengan guru-guru di sini. Jadi kepenginnya sekolahnya yuk di sini terus. Bahkan dengan kata lain nggak kepengin lulus. Kalau boleh saya tak ngulangi lagi, malah gitu. Wow, udah boleh. itu kenyataan. Maka dari itu terima kasih atas amanah dari Bapak Ibu, orang tua, wali murid yang telah menitipkan anaknya di sini. Yang alhamdulillah amanah tersebut sudah kami emban, sudah kami tunaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila amanah ini masih ada kekurangannya. Yang berikutnya doa kami semua dari Bapak Ibu guru keluarga besar SD Muhammadiyah 01, mudah-mudahan anak-anak lebih sukses di masa depannya dan betul-betul anak-anak semakin menjadi anak yang sholih dan sholihah. Pesan kami Bapak Ibu ya, pesan kami jangan sampai kebiasaan. Guru SMK Muhammadiyah 1, mantan kepala sekolah 20 tahun. Jadi seperti itu. Saya lihat tadi adik-adik kita, anak-anak kita untuk sumringah. Tapi yang masih sedih katanya tidak mau lulus dari SD gitu. Itu betul orang aku cari orang kader mau soal sekolah yang ini seumur hidup gitu. 72 tahun yang lalu SD Mutu berdiri. Kira-kira tahun berapa Bu? Sing lirik gua tahun itu Bu. Lirik gua terus Bu. Tahun 1950. SD ini berdiri tahun 1950 setelah Indonesia merdeka 5 tahun berikutnya. Oke, jelas ya? Tadi saya buka-buka bersama Pak Mus, tolong Pak dibukakan itu sejarah itu. Karena mengapa saya bicara lewat ini dulu? Karena nanti 70 tahun yang akan datang 10 anak ini saya nggak ngerti, mungkin ada yang jadi menteri, amin. Ada yang jadi pemuda, ada yang jadi dokter, ada yang jadi RT. Ngetengi RT ngajar. Ini sih ngomongnya Pak RT gitu. Ada yang semuanya jabatan itu amanah bagus. Insya Allah mungkin 20 atau 30 tahun yang akan datang ini kita semua nggak ada. Tapi anak kita yang akan melanjutkan kehidupan kita. Guru bocah ini insya Allah saya yakin, saya yakinnya bahwa mereka akan jadi anak yang sholat dan sholat. Maka pesan saya hanya 3. Apa coba?
Nah belum tuh rasa ya. Seperti ini kan jadi akhir sana kan bocah itu. Satu kuat dulu kata kuat. Maka ada K3. Kepala sekolah kemarin siapa namanya? Pak Sadio diterima sebagai P3K gitu. Nah, oleh tak sangoni M3K gitu. Manusia yang kuat apa? Kuat imannya. Kenapa saya bicara ini Pak? Karena saya tahu persis wargaku saat ini harus disesali macam-macam tuh oleh agama yang lain. Maka silakan nanti ketika kalian sudah berada di masyarakat, hati-hati, kuatkan imannya. Jangan sampai berubah. Islam tetap di Islam. Inna sholati wa nusuki. Sholatlah ya sampai kalian nanti mati. Jangan sampai berubah hanya karena Indomie SPP. Permen Pak, sebenarnya Jumat loh. Tiap Jumat itu saya mati posisi. Jangan sampai anak itu. Kemudian yang kedua adalah ilmu. Insya Allah dengan ilmu harta kalian akan berlimpah. Orang mau karena sholat dua dong, sholat kesucian tadi, kalau Kiai Jumari tadi. Dan itu nih sholat dua terus, atau usaha atau sesuki. Katanya, sholat dua adalah sholat kesucian. Itu doa untuk membukakan jalan yang dimudahkan oleh Allah. Gitu. Buat ilmu, maka setelah lulus ini tadi disampaikan oleh Pak Yai Amiruddin. Pak ini saya nggak ngaji, tadinya ini Pak Pak Ali. Sambutannya sing nyenengke bocah wae gitu. Wong tuane wis pokoknya monggo bayari, bina dan sebagainya. Tapi majunya akan datang kan ini semua ini bukan bagi ibu semua. Maka saya pesannya pada adik-adikku semua, anak-anakku semua. Ya, wakil setelah ini ada kan sekolah atau kerja atau nikah? Kerja apa mas? Sekolah kerja. Pendidikan dasar sekarang itu adalah sampai minimal SMA, bukan SMP. Anda kalau lulus SMA itu baru pendidikan dasar gitu. Kerja malah nikah. Ya, silakan lanjutkan. Mau ke negeri, oke. Nah orang ke toko di negeri, balik orang Muhammadiyah, balik Muhammadiyah di Pak. Sekedar di, ya berjalan. Ini urusan berjalan sih, dari orang. Gereja SMP Muhammadiyah 3 Muga. Kalau tidak di SMP Muhammadiyah Kasipah 2. Lihatlah Joko Kabeh. Itu, jadi kita berharap tetap lanjutkan karena wakilmu bagian dari kekuatan kita untuk mengembangkan amanah. Terakhir adalah kuat amalnya. Nah, terkait dengan kuat amalnya yang tadi disampaikan oleh Pak Yai kita bahwa kita sebagai orang yang beriman tetap harus selalu mengamalkan segala sesuatunya. Amalnya apa? Berupa tenaga, berupa pikiran. Jadi tidak harus harta terus beramal terus. Adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya, silahkan ikuti kegiatan-kegiatan masjid. Jangan lupa kebiasaan yang ada di sekolah, ya. Oke, sambut Mbak. Baik, itu ibu yang saya hormati, ini anak-anak kita insya Allah generasi muda penerus bangsa yang akan menjadikan Indonesia ini berubah orang sesuk. Maka kalau ditanya tentang pendidikan hasilnya kayak apa, jangan tanya sekarang. Kami semua hanya mengantarkan. Nasibnya pada mereka semuanya. Hasilnya nanti setelah 10, 20, 30 tahun mendatang. Kayak lu, anak lulusan SD Nunggu SMP Muhammadiyah, SD Muhammadiyah 1. Begitu.
Karena pendidikan itu adalah proses. Kemudian yang terakhir kepada ibu sekarang, otomatis setelah ini pergi meninggalkan SD Muhammadiyah 1, muridnya kurang 10. Saya pesan pada ibu, tolong Bu, kebangun ini. Bayaran Pak sekolah ini Pak? Bayaran apa Bu? Gratis kok gratis? Insya Allah gratis. Tapi kami kan berpikir untuk panjenengan semuanya. Gak usah takut, sampaikan kepada tetangga panjenengan supaya SD ini tetap eksis. Jangan sampai sama dengan SD yang lain tutup. SD setelah Muhammadiyah 1, SD Muhammadiyah 2. Di mana itu? Sudah tutup. Di Indrapasta. SD Muhammadiyah 3 dikasih plan. Oleh karena itu, monggo siapa yang akan murid-murid, monggo masyarakat semua. Nggak usah takut sekolah di Muhammadiyah. Biayanya mikir dan sebagainya. Pikir burilah. Insya Allah jalan. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini SD Muhammadiyah akan kita ubah. Ya, kita ubah. Mimpinya betul bagus. Ini dalam proses, insya Allah kita mohon doa dan bersedia pada panjenengan semuanya, sampaikan pada warga bahwa kita ingin maju, tidak seperti hal-hal yang lalu. Saya kira itu Pak Arif, mohon maaf saya tidak ngajak dengan seorang kiai, tapi nanti mohon kami ditausiai gitu pada yang lain gitu. Karena saya pesannya hanya pada anak-anak, ibu ini sedikit pesan tentang PPD. Mohon maaf Pak Haji Jumain, beliaunya adalah ketua. Aku pun sekretaris sih, wong tua tapi ketuanya jangan no. Ya, ini saya mau berkata loh. Orang dulu akhir kawan. Bapak orang dulu ini. Nah itu teman-teman kami adalah pimpinan Pak Wahid. Dikenali wong tapi wong sing dikenali juga kan. Wah, Jumain di wonge. Nah, tak kenal sing paling apik ya, seneng gara dulu. Kemudian Pak Wahid ini anggota publik ini. Pembina jalan. Pembina jalan. Kalau jalan, macam cilik loh kan. Dan ini adalah Pak Priyo yang mewakili komite orang tua panjenengan. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf. Tetap lanjutkan ada itu anak-anakku. Anda masih punya waktu, Anda masih punya cita-cita yang tinggi, lanjutkan setinggi langit itu cita-cita kalian. Dan jangan lupa alma matermu, ya jangan lupa alma matermu dan guru-guru yang telah mendidik kamu selama 6 tahun di SD Mutu Semarang, SD Muhammadiyah 1 Semarang. Bila itu berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sudah menyampaikan banyak hal. Pak Selamat tadi, beliau sebagai kepala sekolah mantan, kepala sekolah mantan ya Pak. Jadi setelah sekian puluh tahun beliau mengetahui persis kondisi guru, kondisi orang tua, kondisi anak-anak yang sekolah. Kita sebagai orang tua ini diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak kita. Dari pendidik, guru punya tanggung jawab di sekolah. Tetapi kemudian orang tua mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Kalau guru mungkin hanya ada guru kelas, paling hanya setahun, kemudian paling tidak 6 tahun di sekolahan. Kalau orang tua tidak terbatas waktunya, waktunya tidak kemudian selesai SD, kemudian anaknya kemudian dilepaskan begitu saja, tidak. Tetapi masih terus SMP, kemudian SMP dan seterusnya. Pendidikan orang tua adalah pendidikan pertama dan kemudian sampai akhir hayat, tidak bisa dilepaskan. Bahkan ketika anak-anak tadi sudah bekerja, kemudian sudah menikah dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini mungkin kalau tadi sudah disampaikan pesan untuk anak-anak, memang pesan yang selanjutnya untuk orang tua. Orang tua itu ya semua. Kita yang hadir pada kesempatan hari ini tidak hanya orang tua dari adik-adik ini, tapi kita semua. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingat saya juga dulu lulusan SD Muhammadiyah
tapi SD Muhammadiyah 4 Rejosari. Jadi SD Muhammadiyah 4 lulus dari sana, kemudian lanjut SMP SMA di Jogja masih Muhammadiyah. Karena orang tua pada waktu itu pokoknya sampai SMA harus di sekolah Muhammadiyah, setelah itu terserah. Kenapa kemudian anak-anak ibu-ibu sekalian itu disekolahkan di sekolah Muhammadiyah? Tentunya ada harapan. Saya rasa tidak hanya tidak yang penting sekolah. Tidak diterima di negeri, sekolah Muhammadiyah pilihan terakhir misalnya. Ada yang pilihan terakhir karena tidak diterima di mana-mana, atau kemudian pilihan pertama. Tetapi pilihan di sekolah Muhammadiyah adalah pilihan yang tepat. Kenapa Bapak Ibu semua? Karena di sekolah Muhammadiyah ini tidak hanya diasah, diolah masalah keilmuan, pemikiran saja, tetapi pembiasaan ibadah ini juga kemudian ditekankan. Ini sangat penting sekali. Dan kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anak ini yang sekolah di sekolah Islam, sekolah kemudian sekolah Muhammadiyah khususnya, diajarkan untuk menjadi anak yang soleh. Tanda anak soleh itu apa sih? Gitu. Jadi tanda anak soleh itu apa Bapak Ibu? Mereka ini, adik-adik ini baru berproses menjadi anak soleh. Ya sebenarnya anak soleh ini yang dewasa-dewasa ini. Tetapi ini adik-adik ini berproses menjadi anak yang soleh. Tanda yang paling sederhana anak yang soleh adalah mereka itu sholat, selesai sholat mendoakan kedua orang. Maka pesan dari beliau tadi, Bapak PCM tadi, ibadah yang sudah dilaksanakan harus dikuatkan. Maka ibu-ibu yang betul yang hadir ibu-ibu, bagaimana mendampingi putra-putrinya ini terkait dengan ibadah ini, jangan sampai kemudian disepelekan. Nah, kan di sekolah adik-adik di sekolah diajarkan itu ya, hafalan surat-surat pendek. Sudah hafal sampai surat Ad-Duha? Hafal enggak? Ya. Hafal? Ayo sekarang Pak Arif ingin tahu hafal surat Ad-Duha. Ayo dibaca bersama-sama surat Ad-Duha. Nah, ayo dari ta'awud ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma'addaka rabbuka wa ma qala. Falal akhiratu khairul laka minal ula. Falasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalam fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar fa'ammas sa'ila fala tanhar fa'amma bini'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana perasaan ibu-ibu? Putra-putrinya mempunyai hafalan yang banyak, khususnya yang laki-laki. Ini kalau di rumah sudah bisa jadi imam. Jadi imam. Ini bukan sesuatu yang remeh. Menurut saya ini kalau sering pergi, itu kalau di musola itu mau sholat berjamaah itu dorong-dorongan itu. Monggo Pak, pada nggak mau jadi imam. Ini kalau suara adik-adik baca Qurannya seperti itu, begitu ada bapak-bapak kemudian monggo jadi imam, maju.
ngimami. Begitu ngimami suaranya Masya Allah, tapi sholat maghrib ya bukan sholat zuhur. Kalau sholat zuhur kan nggak ada suaranya. Itu Masya Allah luar biasa. Ini yang kadang-kadang mohon maaf terlewatkan. Orang mengatakan sukses itu dari nilai. Kalau nilai apa nem sekarang masih ada nem ya? Oh nggak ada ya? Nah, ini kalau berarti jadul ini. Nah, kalau dulu sekolah itu nilainya sekian, kemudian nemnya sekian. Nah, sekarang kan tidak. Hal-hal yang seperti itu kadang-kadang orang tua masih berpikir seperti itu. Anak saya ranking berapa? Anak saya nilainya seperti apa? Padahal itu hanya bagian kecil dari pendidikan. Alhamdulillah kalau saya sama istri ibu itu dari anak-anak SD kemudian SMP SMA itu nggak pernah berpikir masalah nilai. Jadi begitu nilai kemarin anak yang ketiga itu telepon, aku remedi matematika dapat 3. Ya udah, saya bilang gitu. Remedi, ya ikut remedi. Gak marah? Ya enggak. Ngapain marah? Akhirnya teman-temannya pada bingung. Loh kok abimu kok gak marah? Memang nggak pernah marah masalah pendidikan. Anak dulu yang nomor 2 waktu di Sragen itu juga seperti itu. Oh nilai bahasa Indonesia nilai sekian, ya sudah. Tinggal belajar, kemudian nanti ikut remedi dan seterusnya. Wong saya dulu, tapi jangan dicontoh ya, anak-anak jangan contoh. Dulu Pak Arif itu pas SMA aliyah, itu nilai aliyah Pak, itu dari atas sampai bawah itu urut 6, 5, 4, 3, 2, 1 ada semua. Karena dulu saya sekolah di Jogja, itu ada 2 ijazah. Ijazah mu'alimin internal sekolah Muhammadiyah, kemudian ijazah man aliyah. Jadi kadang-kadang kalau dulu nggak terlalu penting mau kuliah di mana, akhirnya kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan masalah nilai. Ujian ya sudah ujian. Yang lain ujian itu pengawasnya itu sampai bingung. Di kelas kami kebetulan anaknya pada nakal semua. Itu jadi setengah jam atau berapa menit itu nggak boleh keluar. Tapi anak-anak sudah bingung begitu soal datang lembar jawaban datang, soal belum datang sudah terisi semua. Wah sudah terisi semua. Bu sudah. Nanti belum kok dibaca dulu ya sudah selesai. Ya Allah. Itu waktu waktu aliyah pada waktu itu. Jadi pendidikan itu tidak sekedar nilai. Maka mungkin anak-anak ini ada yang pintar atau hebat di masalah olahraganya, ada mungkin melukisnya, ada mungkin mengarangnya, atau mungkin hafalannya, atau mungkin kalau yang putri menarinya. Ini semua potensi yang ada pada diri anak, dan disitulah kemudian peran orang tua, guru untuk mengembangkan. Meskipun sisi-sisi lain juga harus mengikuti. Nah ini hal-hal seperti ini yang memang harus kita pahami bersama. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus terang kalau saya itu marah ketika dapat laporan dari guru kelas atau wali kelas, Pak ini anaknya akhlaknya seperti ini. Ya, biasanya kan seperti itu. Oh biasanya di anaknya seperti ini. Baru kemudian hal-hal seperti itu malah kemudian saya biasanya kemudian memberikan nasihat kepada anak-anak. Kalau enggak hanya dipoles saja. Bagaimana kemudian mereka bisa belajar dengan baik, belajar dengan nyaman sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Dan disinilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana melihat anak-anaknya ini nanti mau kemana. Dan insya Allah tadi seperti sudah disampaikan, didoakan nanti ada yang jadi menteri, jadi kemudian kepala sekolah. Kalau RT tadi saya sampaikan ke Ustaz Jumlahi. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, waktu anak saya itu daftar di Sragen pada waktu itu kan ada wawancara. Ditanya, Bapak kerjanya apa? Anak saya nulis bapak saya kerja sebagai ketua RT. Jadi
Jadi kerjanya orang ketua RT kan apa ya saking lucunya seperti itu. Tapi jangan jangan main-main dengan ketua RT. Sekarang ditunjuk ketua RT pada nggak mau itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu saya hanya ingin kalau Pak Slamet tadi sudah menyampaikan 3 hal, saya ingin menyampaikan 4 hal, khususnya kepada ibu. Pertama D4 ya, D4. D yang pertama, dekatkan anak pada orang tua. Jadi dekatkan anak pada orang tua. Jangan sampai anak-anak kita ini lebih dekat pada orang lain. Non saya oke, Bapak Ibu. Anak-anak itu kalau belajar, saya tanya sama ibu pula. Anak-anak kemarin kalau belajar sama siapa? Sama ibu? Atau mas? Sama ibunya. Sama ibunya. Ada yang belajar sama bapaknya? Nggak ada. Non saya nggak ada. Saya nggak mau tanya alasan. Yang penting anak belajar dengan orang tua. Sebelum orang tuanya kemudian tidak mampu, kemudian dileskan. Tetapi kedekatan anak sudah dibangun. Kalau di rumah saya anak-anak belajar dengan saya. Jadi apakah yang ngajinya atau pelajaran yang lain, kecuali tidak mampu kemudian ke istri. Kalau tidak mampu lagi baru kemudian dileskan. Tapi hampir kecuali dileskan itu yang sulit, terutama matematika. Karena saya matematika sejak kelas 5 itu tidak pernah dapat nilai yang bagus. Dan itu nurun Pak. Jadi anak saya yang nomor 2 begitu selesai SMP kemudian bilang, Bi, tolong carikan sekolahan yang tidak ada pelajaran matematika. Saya browsing kemana-mana, nggak ada. Matematika itu pasti ada. Ya Allah, susahnya minta ampun. Akhirnya karena nggak dapat, akhirnya masuk pondok. Baru 2 bulan saya dapat informasi. Jadi teman yang di Jakarta itu membuka mengantar anak-anak yang mau kuliah di Mesir. Akhirnya saya bilang, masih ada kuota nggak? Masih. Akhirnya berangkat ke sana, keturutan. Di sana tidak ada pelajaran matematika. Bingung sama sekali nggak bisa matematika. Kakaknya lumayan, adiknya sebenarnya lumayan, tapi ya kemudian nggak mau matematika. Yang terakhir juga sama. Yang terakhir malah senangnya bahasa. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, dekatkan anak dengan orang tua. Jangan sampai anak ini dekat dengan orang lain. Curhatnya ya kepada orang tua. Ini mohon maaf pada Bapak Ibu guru juga. Waktu saya ngisi di SD Muhammadiyah 8 itu saya tanya, Bu, putra putrinya belajar sama panjenengan atau malah dileskan? Dileskan. Apa orang tuanya dulu, anaknya malah kemudian dileskan pada orang lain. Karena kadang-kadang anak belajar dengan orang tua tidak nyaman, atau orang tua kemudian tidak nyaman mengajari anaknya. Apakah kemudian tambah emosi kalau ngajar sama anak orang lain kan lebih sabar, sama anak sendiri kan emosi. Ini jadi pertama, jangan sampai anak lebih dekat pada orang lain, dekatkan dengan orang tua. Monggo, caranya seperti apa? Anak-anak ini dekat sama panjenengan. Apakah sama ibunya atau sama bapaknya? Yang kedua, dekatkan. Jadi yang kedua, dekatkan pada lembaga pendidikan atau sekolah. Selama bapak ibu diberikan kemudahan rezeki, anak-anak harus terus sekolah. Karena sekolah ini nanti akan mempunyai manfaat di kemudian hari. Jadi kerja segala macam, karena kondisi kalau kita lihat, tapi saya nggak tahu ya sinetron sekarang ini lama sudah nggak ada TV, gara-gara TV rusak, akhirnya nggak ada TV sama sekarang. Apalagi terus anak-anak nggak ada di rumah, di pondok semua. Nah ini kadang-kadang pengaruh luar itu luar biasa. Apakah anak kemudian jauh dari lembaga pendidikan, mau sekolah malas? Maka dekatkan dengan lembaga pendidikan. Saya tidak mengatakan sekolah lembaga pendidikan banyak, Bapak. Wal mu'minina wal
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, agar mereka dapat memberikan pendidikan kepada kami ya Allah, sebagaimana mereka selalu mendidik kami sejak kecil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan, kesehatan kepada kedua orang tua kami ya Allah, agar mereka mampu membersamai kami dalam pendidikan kami sampai kami dewasa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada anak-anak kami kemudahan di dalam mereka menjalani kehidupan mereka, di dalam mereka menjalani pendidikan mereka ya Allah, agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan kepada guru-guru kami ya Allah. Berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka kesabaran, berikanlah mereka hati yang lapang, agar mereka dapat memberikan pendidikan kepada kami, mendidik kami dengan kesabaran, dengan keilmuan dan segala yang mereka miliki, agar kami menjadi anak-anak yang berguna. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan untuk SD Muhammadiyah satu kami ini ya Allah, agar terus bisa memberikan kontribusi untuk pendidikan terhadap masyarakat yang ada di sekeliling kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabballahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi. Bapak-bapak Ibu pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Semarang Selatan, yang kami hormati pula Bapak Ibu orang tua siswa kelas 6 SD Muhammadiyah 01 Semarang, dan Bapak Ibu guru yang kami banggakan, dan anak-anak yang kami sayangi dan kami cintai. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Sehat? Kurang semangat? Sehat? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan kepada kami. Tak terasa kami bersama Bapak Ibu sama anak-anak semua sudah 6 tahun telah berlalu, dan Alhamdulillah saat ini anak-anak sudah lulus, dinyatakan lulus, dan untuk mencari sekolah yang baru. Semoga ke depan anak-anak kami mendapatkan sekolah yang dituju dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari SD Muhammadiyah 01 Semarang. Dan selanjutnya kami selaku pribadi dan selaku selama kurang lebih 6 tahun bersama Bapak Ibu semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kita bersilaturahmi bersua ada kata-kata kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Kami benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anakku semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini sekalian kami untuk undur diri, pamit kepada Bapak Ibu semua bahwa per 1 Juni kemarin untuk Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 01 Semarang sudah diemban oleh Ustadz Amir, sehingga kami mohon izin, mohon ya pamit dari Bapak Ibu selama 6 tahun ini bersilaturahmi, semoga menjadi berkah bagi kita semua. Kami juga mohon doa kepada Bapak Ibu semua, semoga kami di tempat baru mendapatkan nikmat-nikmat Allah yang lebih baik lagi. Pesan kami kepada anak-anak, tetap semangat belajar, tetap ilmu yang didapat di SD Muhammadiyah diaplikasikan di keluarga, di tetangga, sehingga nanti membawa nama baik SD Muhammadiyah 01 Semarang
kami selalu mendoakan pada anak-anakku semua, semoga kelak menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, terutama bagi orang tua, menjadi kebanggaan orang tua. Saya kira itu Bapak Ibu, karena waktunya sudah siang sehingga kami tidak bisa berbicara panjang lebar dan acaranya pun masih banyak. Kepada Bapak Ibu guru yang sangat hebat-hebat ini, alhamdulillah masih muda, langkahnya masih cepat. Saya sangat bangga dengan Bapak Ibu semua. Kalau ada info apa, siap Pak, alhamdulillah. Itu adalah jiwa muda yang sangat baik sekali. Ustadz Amir semoga ke depan membawa SD Muhammadiyah lebih baik lagi. Pak Danslawi, Ustadz Priyo dan Pak Ustadz Wahid, semoga selalu beri dukungan kepada SD Muhammadiyah 01 Semarang yang kerjasama yang baik ini semoga lebih ditingkatkan lagi, sehingga koordinasi antara PCM dengan guru selalu berjalan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, kepada PCM yang telah memberi kesempatan kepada kami selama kurang lebih 14 tahun bersama di SD Muhammadiyah 01 Semarang. Dan akhir kata, terima kasih sekali kepada Bapak Ibu semua yang telah mendidik anak-anak kami sehingga kami bisa sampai seperti ini. Terima kasih.